Bacaan surah Yasin pada malam Jumat merupakan sebuah anjuran, meski lebih kuat pendapatnya untuk membaca surah Al-Kahfi. Berdoa dan mengirimkan pahala bacaan surah Yasin pada malam Jumat kepada orang yang meninggal menjadi amalan yang baik pula. Mengirimkan doa maupun pahala bacaan Quran bertujuan untuk mendoakan seseorang yang sudah meninggal agar arwah diampuni dosanya. Berikut hadis yang menegaskan keutamaan membaca surah Yasin pada malam Jumat. Barang siapa membaca surat Yasin dan Al-Shafat di malam Jumat, Allah mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Abu Daud dari Al-Habar. Kisah tersebut termaktub dalam kitab Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ul Mayyita Minal Ma karya Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasimi halaman 10. Dikabarkan dari Al-Hasan Al-Haytham bahwa suatu ketika ia mendengar Abu Bakar Al-Athurusi bin Abi Nashr bin Etimar bercerita. Suatu masa terdapat seorang anak lelaki yang selalu mendatangi perkuburan ibunya setiap hari Jumat, dan khusyuk membaca surah Yasin. Dibacanya ayat-ayat Quran itu dengan hikmat sambil sesekali menghela nafas dan mengenang masa bersama ibunya. Sungguh pemandangan itu begitu memilukan, melihat seorang anak terpekur sambil membaca Al-Quran di pusara ibu tercintanya. Ketika selesai ia kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku membagikan pahala membaca surah Yasin ini. Maka jadikan itu terhaturkan kepada para arwah yang bersemayam di perkuburan ini." Saat ia hendak beranjak tiba-tiba seorang bertanya kepadanya, "Apakah engkau adalah Fulan bin Fulana? Apakah kau putra dari ibu yang dikubur di pusara ini?" "Ya," jawab anak itu singkat. "Sesungguhnya aku memiliki putri yang sudah meninggal kemudian aku bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu kulihat ia sedang duduk di pusaranya," kata wanita itu. "Kemudian aku bertanya, gerangan apa yang membuatmu terduduk di sini?" Lantas ia menjawab, "Sesungguhnya Fulan bin Fulanah mendatangi kuburan ibunya kemudian membaca surah Yasin dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada ibunya dan kami, maka dari itulah aku mendapat manfaat sehingga aku diampuni." Dari cerita tersebut bisa diambil hikmah bahwa setiap pahala bacaan yang dikirimkan untuk orang yang sudah meninggal tersampaikan. Ada pula kisah yang berbeda dari Bashar bin Khalid. "Aku bermimpi bertemu dengan Rabiah al-Adawiyah dalam tidurku, aku memang selalu mendoakannya. Dalam mimpi itu ia berkata, 'Wahai Bashar, hadiah-hadiahmu selalu sampai pada kami di atas piring dari cahaya, ditutupi dengan sarung tangan sutera.' Kemudian Bashar mempertanyakan bagaimana itu bisa terjadi. Aku berkata bagaimana itu dapat terjadi? Ia menjawab begitulah doa orang-orang yang masih hidup. Apabila mereka mendoakan orang-orang yang sudah mati dan terkabulkan, jadi doa itu diletakkan di atas piring dari cahaya dan ditutupi dengan sapu tangan sutera. Lalu hadiah itu diberikan kepada orang mati yang didoakan itu, lalu diletakkan kepadanya. Terimalah ini hadiah dari si Fulan kepadamu."